Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Erlina. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang akuntansi badan usaha milik negara atau daerah. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke materinya. Mengenai karakteristik dari BUMN. Untuk BUMN sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perusahaan umum dan perseroan. Untuk perusahaan umum itu karakteristiknya seluruh modal dimiliki oleh pemerintah pusat atau negara. Kemudian Kemudian sifat pelayanannya itu untuk dengan masyarakat. Eh, Pimpinan dari perusahaan ini dipimpin oleh direksi pegawai perusahaan yang diatur sendiri. Itu seluruh modal itu berikan kepada masyarakat sehingga 51% itu masih milik negara. Kemudian status pegawainya merupakan merupakan pegawai swasta yang dipimpin oleh seorang direksi. Sedangkan untuk BUMD itu dibagi juga menjadi dua, yaitu perusahaan umum daerah dan perseroan daerah. Untuk perusahaan umum daerah itu hampir sama dengan perum BUMN, seluruh modalnya dimiliki oleh suatu daerah. Kemudian tujuannya itu untuk menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat dan dipimpin oleh seorang direksi yang diangkat oleh kepala daerah yang mewakili. Kemudian untuk Perseroda itu modalnya terbagi atas saham yang seluruh atau paling sedikit 51%-nya itu masih dimiliki oleh negara. Kemudian tujuannya untuk menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat dan dipimpin oleh direksi yang diangkat dalam rapat eh, pemegang saham. Untuk contoh dari perum BUMN Persero BUMN itu ada seperti halnya Pertamina, perusahaan umum. Perkenalkan, saya Yulindar Fahri Anpasya dengan NPM terakhir 4029. Materi selanjutnya yaitu pencatatan transaksi BUMN. Pencatatan transaksi BUMN menggunakan beberapa cara seperti yang pertama, menggunakan aplikasi yang dibuat oleh pihak internal BUMN. Beberapa BUMN memilih untuk mengembangkan sistem pencatatan transaksi secara mandiri sesuai kebutuhan spesifik perusahaan. Aplikasi ini biasanya dirancang oleh tim TI internal dan disesuaikan dengan proses bisnis yang berjalan. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas tinggi, namun membutuhkan sumber daya besar dalam pengembangan, pemeliharaan, serta pengamanan data. Yang kedua, menggunakan aplikasi dari pihak ketiga seperti IRP, SAP IRP, Orek Financial, Accurate, atau Odoo. Eh, BUMN dengan skala besar sering mengandalkan aplikasi pihak ketiga yang telah teruji dan sesuai dengan standar akuntansi. Sistem seperti SAP ERP atau Oracle Financial mendukung pencatatan transaksi secara otomatis, pelacakan aset, dan pelaporan keuangan terintegrasi. Meskipun biaya lisensi dan implementasi cukup tinggi, sistem ini memberikan akurasi dan
Yang ketiga, kita dengan menggunakan SIMDA, SAIBA, AD. BUMN yang menerima pernyataan modal negara atau dana pemerintah diwajibkan untuk mengintegrasikan data transaksi ke dalam sistem pemerintah seperti SIMDA, SAIBA, atau SIKPD. Tujuan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik serta mempermudah pengawasan oleh kementerian terkait. Yang keempat ada pencatatan transaksi keuangan di BUMN. Pencatatan transaksi keuangan di BUMN. Setiap transaksi keuangan BUMN wajib dicatat sesuai dengan standar akuntansi keuangan, khususnya PSAK yang relevan dengan sektor tersebut. Sistem pencatatan harus mampu merekam seluruh aktivitas keuangan, mulai dari pendapatan, pengeluaran, aset, hingga kewajiban. Penerapan sistem yang terintegrasi akan membantu dalam penyusunan laporan keuangan yang akurat, dapat diaudit, dan sesuai regulasi pemerintah. Saya Rahmania Dewi dengan NPM akhir 4005. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai laporan keuangan BUMN atau BUMD. Nah, laporan keuangan BUMN dan BUMD itu merupakan dokumen resmi yang mencatat informasi finansial perusahaan selama periode tertentu. Nah, laporan ini disusun berdasarkan SAK dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan gambaran transparan mengenai kinerja keuangan, posisi keuangan dan arus kas kepada pemerintah, investor, dan publik, serta digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan. Nah, jenis laporan keuangan yang disusun oleh BUMN dan BUMD itu seperti laporan keuangan pada umumnya. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan ini menyajikan pendapatan, beban, serta laba atau rugi perusahaan dalam satu periode. Yang kedua yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Neraca ini menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan dalam satu periode. Yang ketiga, laporan arus kas. Laporan ini menggambarkan sumber dan penggunaan kas selama periode tertentu terbagi dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang keempat yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menjelaskan perubahan modal pemilik atau ekuitas perusahaan selama periode tertentu. Yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Ini memberikan informasi tambahan dan penjelasan rinci mengenai angka-angka yang tercantum dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu sumber dan akses laporan keuangan BUMN atau BUMD. Nah, sumber laporan laporan keuangan ini dapat diakses melalui yang pertama yaitu website resmi BUMN atau BUMD. Laporan keuangan ini biasanya tersedia di situs resmi perusahaan BUMN atau BUMD. Nah, misalnya itu pada PT Pertamina. Itu dapat diakses melalui www.pertamina.com yang memuat laporan tahunan dan laporan keuangan lengkap. Yang kedua yaitu website Kementerian BUMN. Ini dapat diakses melalui bumn.go.id sebagai pusat informasi resmi. Yang ketiga, website pemerintah daerah yaitu BUMD. Pemerintah daerah itu mempublikasikan laporan keuangan BUMD melalui portal resmi pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota terkait. Yang terakhir atau nomor 4, website Bursa Efek Indonesia atau BI. Ini dapat diakses melalui www.idx.co.id.
Selanjutnya yaitu siklus akuntansi BUMN atau BUMD. Yang pertama ada bukti transaksi. Setiap transaksi yang terjadi dalam BUMN atau BUMD harus dicatat dalam jurnal. Hal ini meliputi semua transaksi finansial, baik itu pendapatan, pengeluaran, maupun perputaran aset dan kewajiban. Setiap transaksi harus dicatat dengan mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku dan mengacu pada standar akuntansi pemerintah atau SAP atau standar internasional jika BUMN atau BUMD bersifat terbuka dan terdaftar di Bursa Efek. Yang kedua ada penyusunan buku besar. Setelah dicatat dalam jurnal, transaksi tersebut dipindahkan ke dalam buku besar sesuai dengan jenis akun yang relevan seperti akun kas, piutang, utang, pendapatan, dan beban. Buku besar ini digunakan untuk mengelompokkan transaksi sesuai dengan akun-akun yang ada. Yang ketiga ada neraca saldo. Neraca saldo disusun untuk memastikan bahwa total debit dan kredit dalam buku besar seimbang. Jika seimbang, maka harus dilakukan pencarian kesalahan dalam pencatatan atau perhitungan transaksi. Yang keempat ada jurnal penyesuaian. Pada akhir periode akuntansi dilakukan penyesuaian terhadap akun-akun tertentu yang mungkin untuk tercatat atau masih belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Penyesuaian ini bisa mencakup hal-hal seperti akrual pendapatan dan beban, penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tidak berwujud. Yang kelima, laporan keuangan. Setelah dilakukan penyesuaian BUMN atau BUMD akan menyusun laporan keuangan yang umum. Terdiri dari yang pertama ada laporan posisi keuangan atau neraca menyajikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Yang kedua, laporan laba rugi menyajikan informasi tentang pendapatan, beban, dan laba rugi yang dihasilkan selama periode tertentu. Yang selanjutnya ada laporan arus kas, menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu. Yang terakhir ada laporan perubahan ekuitas, menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas selama periode tertentu. Selanjutnya yang nomor 6 yaitu penyusunan laporan pajak. BUMN atau BUMD juga harus menyiapkan laporan pajak berdasarkan transaksi yang telah tercatat. Laporan ini digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Pada penyusunan laporan ini jika diperlukan saja. Yang ketujuh ada jurnal penutup. Setelah laporan keuangan disusun dan dilaporkan, dilakukan penutupan buku untuk periode tersebut. Penutupan buku bertujuan untuk memindahkan saldo-saldo akun sementara seperti pendapatan dan beban ke akun laba rugi dan menyiapkan perusahaan untuk memulai siklus akuntansi pada periode berikutnya. Yang kedelapan ada audit dan pengawasan. BUMN atau BUMD sering kali diawasi oleh lembaga pemeriksa seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau auditor independen untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan tidak ada penyalahgunaan dana. Next. Selanjutnya mengenai standar akuntansi untuk BUMN dan BUMD itu berbeda dari instansi pemerintah lainnya yang menggunakan standar akuntansi pemerintahan. Untuk BUMN dan BUMD itu menggunakan standar akuntansi keuangan yang sudah ditentukan oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, di mana laporan keuangannya itu harus disampaikan kepada pemerintah selaku pemilik perusahaan, kemudian tapi masih diaudit oleh BPK serta auditor internal pemerintah. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.